Sungguh akhir-akhir ini makin banyak semangat untuk beribadah, terutama ibadah umroh dan juga haji. Saking semangatnya, banyak yang direwangi utang, dan saking semangatnya utang, maka banyak juga yang nawari utangan yang kemudian diperhalus dengan istilah talangan. Iku jane podo. Talangan karo utangan iki podo. Sebenarnya hukum hutang itu tidak ada masalah. Utang itu halal, boleh. Talangan juga halal dan boleh. Ngutangi lebih bagus, halal banget itu. Orang ngutang itu pahalanya malah lebih besar daripada orang sedekah. Apalagi ngutangi terus gak ditagih, disedekahkan, itu lebih bagus lagi. Ingko sing ngutang malah teko meneh, teko meneh. Masalah yang muncul adalah dengan model talangan, dengan model utangan itu, di satu sisi banyak orang yang takalluf. Takalluf itu memaksakan diri, ngoyo, ngotot, maksa, walaupun dalam perspektif kemasyarakatan orang itu belum berkewajiban haji, belum berkelayakan umroh, nekat. Dalam bahasa sepak bola, bondo nekat alias bonek. Jadi sing bonek ya gak nonton batok, enek umroh bonek, enek haji bonek. Tidak apa-apa, tekad itu bagus kok. Jadi, tapi masalahnya takalufnya itu, memaksakan diri itu. Padahal Allah SWT menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah SWT tidak memaksakan diri, tidak membebani hambanya dengan apa yang di luar batas kemampuan pantas hamba. Itu masalah pertama, takalluf. Yang kedua, tentu ada efek yang lebih berat dari itu, yaitu menyebabkan antrian makin panjang. Wong sing gung wayanti melok antri. Jadi yang belum mampu haji, belum pantas, belum perlu umroh itu melok antri. Kalau umroh sih tidak seberapa sih. Umroh masih relatif tidak ada masalah. Haji terutama. Karena haji memang setahun hanya satu kali. Tanggal 9 Dzulhijjah itu kan. Sehingga seluruh dunia kumpul semua, dan sekarang ini antrian atau istilahnya waiting list itu, masa tunggu itu untuk Jawa Timur sudah di atas 20 tahun. Untuk daerah Sulawesi Selatan kabarnya sudah 30 tahun. Walaupun nanti dengan jadinya Masjidil Haram tahun 2019 atau tahun 2020, tetap saja makaf, tempat tawaf, mas'ah, tempat sa'i, apalagi Arafah tidak tambah. Jadi saya yakin juga akan tetap ada jatah, penjatahan. Sehingga ini yang sekarang dikomplain banyak pihak. Orang yang semestinya pantas mampu menunaikan ibadah haji harus antri di belakang orang yang sebenarnya tidak atau belum waktunya haji karena yang bonek tadi. Kenapa berani bonek? Enek sing ngutangi. Mungkin enek sing ngutangi kan walaupun gak butuh utang kan pengen utang. Kecuali jamaah Al-Qadar memang. Tapi manusiawi lah kalau ada orang nawari utangan itu yus bodoh kebelet utang. Saya juga pernah kok kejebak di sini. Saya mendapatkan dana dari Pak Habibie dulu. Waktu itu 210 juta itu akeh waktu itu. Jangan tahun 99 itu. Tak umumnya tak tawarkan di sini. Siapa mau utang ngono.
Wih, sing utang oke. Padahal mestinya gak butuh itu. Terus utang akhirnya agak sing gak balik. Ya aku dhewe sing nek soro. Mari ngono kapok wis gak kate tak tawar-tawarkan. Tapi ini manusiawi, tidak tercela. Orang hutang itu secara formal hukum tidak tercela, tapi secara moral memang hendaknya dikendalikan. Baik, terutama ini tadi memperpanjang antrian, waiting list. Nah, bagaimana kita melakukan berbuat sesuatu menyebabkan orang lain terhalang, itu masalahnya. Jadi kalau utangnya sebenarnya tidak ada masalah, halal, tidak haram, tapi menyebabkan orang lain ini memang untuk dikatakan haram juga susah ya, tidak ada dalilnya sih. Dalilnya haram apa? Ya mungkin kalau dicarikan dalil pokoknya menghalangi orang lain, tidak sengaja menghalangi, aku pengen antri tok, perkara orang lain terhalangi itu bukan urusan saya, ngono. Memang gini loh, orang yang punya uang, mohon maaf tapi bukan di Al-Qadar, di Nganjuk sana itu. Nganjuk ya. Kemudian Jombang ya enek, Sidoarjo akeh sebagian besar ada di Al-Qadar gitu. Orang itu kalau punya uang itu manusiawi, rodo eman ngetok nih. Agak eman. Nek duwe-duwe malah eman. Ini ada orang yang dapat landasan lapangan terbang di Kediri itu, di Mbulawen itu sebelah gunung itu akan ada airport atau bandara di sana. Itu orang mendapat banyak sekali, satu orang ada yang dapat 3 miliar, ada yang 4 miliar, ada yang 8 miliar gitu. Tapi dapat uang ini malah terus gak oleh tinggu belas, dikeloni terus malah akhirnya rada stres. Bener kejadian. Orang tuh kalau punya uang malah iman ngetok nih. Lah nek sing gak duwe duit pengen utang kan gitu kan. Itu manusiawi di Nganjuk sana. Nek gak duwe pengen utang, nek duwe iman ngetok nih, memang itu manusia. Padahal rezeki itu makin dinafkahkan, makin untuk jalan Allah Subhanahu wa taala itu makin mudah jalannya. Murah Allah Subhanahu wa taala memberi. Gampangnya gini, sapa sing pengen dilomani Gusti Allah, lumonya manusia. Ngelumo ngerti ya? Siapa yang ingin Allah SWT dermawan pada kita, Allah SWT mudah memberi kita, maka silakan mudah memberi orang lain. Minimal membantu bagaimana caranya. Baik, kembali kepada soal ini. Masalahnya adalah ada efek sosial yang berat sekarang ini. Banyak keluhan karena orang-orang yang kemudian diketahui tidak bisa melunasi. Karena kan waktu utang tuh talangan tuh nekat, wis pokoknya untuk utangan ya utang gitu, nekat. Ternyata waktu pelunasan tidak sanggup karena memang tidak ada duit kok. Nah kemudian jadi problem. Sekarang terasa oleh pengelola haji bahwa ini sistem talangan haji ini harus dievaluasi karena menjadi problem sosial yang menyebabkan antrian di Indonesia itu paling panjang di dunia. Paling banyak di dunia, memang penduduknya juga paling banyak sih di sini. Tapi yang mampu haji itu sebenarnya tidak banyak gitu loh ya. Dulu belum model talangan-talangan kan tidak doa-doa nemen. Ya sing wis duwe duit daftar untuk bisa haji. Lah setelah model talangan gitu. Ini negara yang jadi problem masyarakat. Baik, nanti saya jelaskan lanjutannya apa efek samping dan kemudian konklusinya bagaimana soal talangan haji dan umroh. Tapi kalau umroh sesungguhnya hanya soal utangnya saja, tapi kalau soal antrinya kan tidak.